Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang pengumuman buat seluruh penerima bantuan PKH. Ada surat yang turun dari pusat. Nah, kira-kira surat ini terkait apa? Dan tentunya ini wajib diketahui oleh seluruh penerima bantuan PKH agar bantuan PKH-nya tidak tertunda proses pencairannya ya sahabat itu. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang pengumuman buat seluruh penerima bantuan PKH. Ada surat yang turun dari pusat dan ini wajib diketahui oleh seluruh penerima bantuan PKH agar bantuan PKH-nya tidak tertunda proses pencairannya ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, langsung saja di sini saya akan membacakan surat yang turun dari pusat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya. Surat ini turun pada tanggal 25 Maret tahun 2022 kemarin dengan nomor 300-OT-02.4-03.03-2022 ya sahabat YouTube. Nah, surat ini diperuntukkan kepada yang terhormat Kepala Dinas Sosial Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. Isinya mencermati kondisi pandemi COVID-19 yang sudah melandai dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 atau istilahnya pertemuan kelompok ya sahabat itu, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan P2K2 dapat dilaksanakan secara normal oleh pendamping sosial dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai kebijakan dari masing-masing daerah ya sahabat YouTube. Nah, terkait dengan poin yang pertama ini, jadi saat ini virus COVID-19 penyebarannya sudah melandai, artinya pelaksanaan P2K2 atau pertemuan kelompok ini sudah bisa dilaksanakan secara normal oleh pendamping sosial program Keluarga Harapan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ya sahabat YouTube. Dan tentunya ini sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah karena ada beberapa daerah yang masih penyebaran virus COVID-19-nya ini tinggi, jadi masih belum diperbolehkan melakukan kegiatan secara berkelompok dengan jumlah massa yang banyak sahabat YouTube ya. Dan perlu diperhatikan di sini terkait dengan pelaksanaan P2K2 atau pertemuan kelompok ya istilahnya sahabat YouTube. Ini merupakan salah satu kewajiban dari penerima bantuan PKH untuk mengikuti kegiatan P2K2 ini sahabat YouTube. Jadi P2K2 ini salah satu syarat untuk menjadikan bantuan PKH ini dicairkan secara rutin tentunya. Jadi apabila ada penerima bantuan PKH yang tidak mengikuti P2K2, bantuan PKH-nya ini berpotensi akan ditangguhkan atau dalam pencairannya ini ditunda istilahnya ya sahabat YouTube. Karena si penerima manfaat bantuan PKH tersebut tidak komitmen, yaitu tidak mengikuti kegiatan P2K2 atau pertemuan kelompok sahabat YouTube. Jadi sebenarnya bukan hanya kewajibannya mengikuti P2K2, ada salah satu kewajibannya itu untuk yang memiliki komponen pendidikan, maka anaknya ini harus wajib terdaftar dan hadir setiap harinya
di sekolahnya, sahabat hidup ya. Jadi dibatasi setiap bulan itu tingkat kehadirannya ini minimal 85% dari hari efektif di setiap bulan di sekolahnya tersebut, sahabat hidup. Kemudian untuk yang memiliki komponen kesehatan ya wajib hadir di posyandu, di fasilitas kesehatan ya, sahabat hidup. Nah, itu merupakan salah satu kewajiban dari penerima bantuan PKH. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh para penerima bantuan PKH, maka bisa jadi keterangan si penerima bantuan PKH tersebut tidak komitmen. Nah, kalau tidak komitmen, maka bantuan PKH-nya berpotensi ditunda atau ditangguhkan proses pencairannya hingga pencairan di tahap berikutnya, sahabat hidup. Misalkan di tahap 2 besok yang bersangkutan si penerima PKH ini tidak komitmen, maka bantuannya akan baru dicairkan di tahap yang ketiga, sahabat hidup. Nah, kalau misalkan sampai 3 kali berturut-turut si bersangkutan ini tidak komitmen, maka bantuannya akan dicabut, sahabat hidup, oleh pemerintah pusat tentunya. Berarti mereka ini dianggap tidak butuh atau tidak komitmen dengan kewajiban sebagai penerima bantuan PKH ya, sahabat hidup. Perlu diingat, bantuan PKH ini adalah bantuan bersyarat. Jadi ada syaratnya, bukan pemberian secara cuma-cuma, sahabat hidup. Jadi pemerintah ini butuh timbal balik dari penerima bantuan PKH sebagai konsekuensi mereka sudah menerima bantuan PKH, sahabat hidup. Pemerintah memberikan bantuan PKH. Pemerintah juga ingin keberhasilan dari PKH. Salah satu tingkat keberhasilan bantuan PKH ini adalah si anak-anak PKH ini lulus wajib belajar hingga 12 tahun ya, sahabat hidup. Kemudian tidak ada yang terkena gizi buruk, tidak ada yang terkena busung lapar, tidak ada yang terkena stunting, semua gizi-gizinya ini bagus semua. Kemudian perubahan pola pikir atau mindset. Nah, di P2K2 tersebutlah cara ataupun wadah untuk merubah pola pikir atau mindset dari penerima bantuan PKH. Karena di P2K2 itu ada pendidikan atau pembelajaran modul-modul mulai dari cara mengasuh dan mendidik anak yang baik dan benar hingga cara mengatur ekonomi keuangan ya, semuanya dipelajari di P2K2 ya, sahabat hidup. Dan ini para pendamping menyampaikannya tidak serta mereka ini menyampaikan, ada diklat khusus, ada pelatihan khusus yang diberikan oleh Kementerian Sosial kepada pendamping PKH dalam menyampaikan materi-materi ataupun pendidikan pembelajaran yang diberikan kepada penerima manfaat agar mindset ataupun pola pikir para penerima manfaat bantuan PKH ini berubah ya, sahabat hidup. Mungkin yang awalnya suka menghutang ya, sahabat hidup, akhirnya karena mengetahui pembelajaran di P2K2 akhirnya tidak suka ngutang ya, sahabat hidup. Ataupun ngutang tapi tidak asal-asalan ngutang di tempat-tempat tertentu, sahabat hidup ya. Jadi banyak sekali sisi-sisi efektif, sisi-sisi nilai positif yang ada di P2K2. Maka sungguh sangat disayangkan apabila ada penerima bantuan PKH yang tidak hadir di P2K2 ya, sahabat hidup. Kemudian poin yang kedua, bagi pendamping sosial yang telah mengikuti diklat modul pencegahan dan penanganan stunting untuk dapat melaksanakan modul tersebut pada kegiatan P2K2. Nah, untuk stunting ini memang menjadi isu-isu yang sangat perlu diberantas ya, stunting ini, sahabat hidup ya, atau istilahnya ini pertumbuhannya ini tidak sesuai dengan usianya. Jadi usianya ini sudah banyak tapi anaknya masih kecil. Ya, ini namanya stunting, sahabat hidup. Dan salah satu tujuan PKH ya ini untuk mengurangi atau memberantas stunting ya, sahabat hidup. Jadi kenapa balita ibu hamil itu bantuannya lebih banyak dibanding komponen yang lainnya? Karena untuk mencegah yang namanya stunting, sahabat hidup. Bisa dipahami ya, sahabat hidup. Nah, kemudian poin yang ketiga, adapun laporan pelaksanaan P2K2 ini untuk sementara disampaikan secara manual sambil menunggu proses migrasi sistem EPKH selesai ya, sahabat hidup. Demikian sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih Direktur Jaminan Sosial Keluarga Bapak Heri Kris Sri Tanto. Oke, sahabat hidup, jadi sudah jelas ya surat yang turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini
terkait dengan pelaksanaan dan juga pelaporan kegiatan P2K2 atau pertemuan kelompok, sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, semoga sahabat YouTube semua para penerima bantuan PKH selalu diberi kesehatan dimanapun berada, sehingga apabila nanti dari pendamping PKH-nya di tempat sahabat YouTube semua ini mengadakan yang namanya pertemuan kelompok atau P2K2, sahabat YouTube semua bisa hadir sebagai rasa tanggung jawab memenuhi kewajibannya sebagai penerima bantuan PKH. Amin. Oke sahabat YouTube, sekian informasinya. Terima kasih, sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.